Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayeng Hadida Varianto, biasa dipanggil Jayeng. NPM 411835061895. Program studi Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah Komunikasi Pemerintahan yang memiliki materi hubungan interpersonal dan prinsip dasar memahami orang lain. Sebelumnya kita tidak asing ya mendengar kata hubungan interpersonal dan prinsip dasar memahami orang lain. Apa sih arti interpersonal tersendiri itu? Interpersonal itu ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Proses ini biasa kita lakukan dengan kerabat kita atau teman kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita lah. Tanpa disadari, kita telah melakukan aktivitas tersebut. Definisi hubungan interpersonal itu hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Maksud dari definisi tersebut, hubungan interpersonal sendiri itu harus berjarak ya minimal satu ruangan lah, karena kita harus bertatap muka. Seperti itu kurang lebih. Definisi para ahlinya. Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang menurut Agus Mulyono. Hubungan interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka, interaksi antar individu, verbal maupun kerjasama, akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama pada saat yang bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri. Itu menurut para ahli. Next. Ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama, arus pesan dua arah, yaitu antara penyampai pesan atau konselor dan penerima pesan atau konseli dalam posisi sejajar, tidak ada yang lebih menggurui. Maksud lebih menggurui di sini ialah sesama penyampai pesan atau penerima pesan, kita harus memiliki kapasitas atau isi pesan yang sejajar pemikirannya atau sederajat lah. Dalam artian sederajat, tidak ada yang bahasa sekarangnya itu so tahu ya. So tahu itu dalam artian ya kita paham akan suatu hal, tetapi ya tidak harus dijabarkan atau dipublikasikan terhadap lawan bicara kita. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua, suasana informal, yaitu pelaku atau konselor dan konseli dalam kondisi tidak kaku dalam kondisi masing-masing. Maksud arti dalam kondisi tidak kaku atau masing-masing ini, lawan bicara dan pembawa pesan dan penerima pesan itu tidak ada paksaan atau ya enjoy saja, seperti layaknya kita mengobrol dengan teman sebaya kita atau teman curhat kita, seperti ngobrol ya tidak ada beban gitu. Lanjut, yang ketiga, umpan balik. Pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera. Maksud umpan balik ini, kita akan menyampaikan sesuatu pesan. Kemudian lawan bicara kita harus tahu nih apa
yang ingin disampaikan secara detail gitu. Maksud arti kata detail di sini, kita mau berbicara soal olahraga, otomatis lawan bicara kita harus paham dong dengan olahraga. Ya begitu, dalam artian umpan balik, kita butuh apa yang kita sampaikan kepada orang itu, dan orang itu nggak harus juga sih, minimal mengertilah apa yang kita inginkan. Mohon maaf Bu bila berlibat. Yang keempat, peserta yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini berjarak dekat atau dalam satu ruangan. Ini yang saya katakan kepada teman-teman semua. Kita itu bila melakukan hubungan interpersonal harus berdekatan atau bertatap muka dengan lawan bicara kita. Dalam halnya kita berbicara di dalam forum, ya lebih lebih seringnya kita berbicara dengan keluarga kita lah, berinteraksi gitu secara langsung kan, satu ruangan, ya kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, orang yang terlibat dalam hubungan ini mengirim dan menerima pesan secara spontan. Kita membawa pesan itu, apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh, kita ingin menyampaikan berita tentang kebenaran. Secara spontan kita mengulik kebenaran itu terlebih dahulu kan, baru disampaikan. Setelah dikulik berita tersebut apakah benar atau tidak, dan hasilnya benar, otomatis kita akan menyampaikan secara pengetahuan kita dong. Pengetahuan kita ini berupa ini dan ini. Lawan bicara kita yang tadinya tidak tahu, kita beritahu seperti itu, jadi tahu. Dan harus tidak memikirkan siapa yang menyampaikan berita itu gitu loh. Next. Terdapat 4 jenis hubungan interpersonal dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, hubungan pertemanan yang selalu kita jumpai di lingkungan kita itu pertemanan. Yang kedua, hubungan percintaan, ya bagi yang sudah memiliki pasangan atau menikah ya. Yang ketiga, hubungan keluarga, kita ditempatkan sebagai anak, kita harus memiliki hubungan yang baik terhadap keluarga. Yang keempat, hubungan profesional. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis hubungan interpersonal tersebut. Yang pertama, hubungan pertemanan. Hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bergantung, yang sama-sama produktif, ditandai dengan adanya ikatan positif. Nah, di sini kita cara memilih teman itu yang baik harusnya ya, agar terciptanya hubungan antara individu ke individu itu terjalin baik. Yang kedua, ada hubungan percintaan. Hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan perasaan cinta, kedekatan, perhatian, keintiman, hasrat, kepercayaan, saling hormat, saling menghargai, dan komitmen. Di dalam hubungan percintaan ini harus dilandasi dengan kepercayaan yang tinggi, komitmen, dan saling menghargai. Karena suatu hubungan percintaan kalau tidak dilandasi dengan komitmen atau cinta, itu tidak bisa berjalan dengan baik ya. Ada saja kendala. Next. Yang ketiga, hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah atau pernikahan. Maksud di sini itu seperti kakak atau adik
atau ibu kita atau bapak kita. Karena hubungan keluarga itu harus terjalin dengan baik gitu. Harus ada dibilang interaksi yang baik lah. Jangan sampai ada miskomunikasi di dalam keluarga itu. Dan yang terakhir, hubungan profesional. Hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja. Contoh hubungan interpersonal itu seperti layaknya kita bekerja di suatu perusahaan. Di perusahaan itu ada saudara kita atau keluarga kita. Dia sebagai atasan kita. Dan otomatis kita sungkan dong terhadap keluarga kita tersebut. Nah, itu jangan diikuti atau jangan dilakukan, karena di dalam dunia kerja itu hubungan interpersonal itu harus terjalin dengan baik, harus sesuai skillnya kita gitu. Kalau dia di dalam pekerjaan itu sebagai atasan, ya kita hormati sebagai atasan. Bila di luar dia keluarga kita, oke lah dia keluarga kita. Jangan di masalah keluarga dibawa ke dalam kerjaan. Itu tidak termasuk dengan profesionalitas. Selanjutnya, ada prinsip dasar memahami orang lain. Definisi prinsip dasar memahami orang lain itu, untuk memahami masing-masing orang akan sebuah kejadian bisa saja, namun tak menutup kemungkinan yang berbeda. Berikut cara-cara memahami seseorang. Yang pertama, perhatikan gerak tubuhnya. Gerakan tubuh tidak akan pernah berbohong. Kalaupun berbohong, yang harus Anda tahu adalah gerak tubuh akan bekerja dengan ekstra untuk menutupi kebohongan mereka. Dalam hal kita udah tahu nih pribadi dia atau sifat dia gitu loh, yang sehari-hari yang selalu terbuka kepada kita. Tiba-tiba teman kita ini sedang berbohong, tetapi dia berbicara kepada kita layaknya tidak berbohong, tapi dari sisi pergerakan tubuh dia itu menandakan kalau dia sedang berbohong. Begitu. Yang kedua, bagaimana mereka berbicara. Bicara merupakan salah satu takaran seseorang dengan kondisi yang baik, tidak baik, sedang dalam tekanan, membual, berpengalaman, gugup, dan sebagainya. Gaya mereka berbicara pun kalau di bawah tekanan atau kondisi yang baik atau kondisi yang sedang sedih atau yang banyak masalah itu sangat berbeda. Contohnya, bila dia kondisi sedang baik, dia akan membawakan berita ya fun-fun saja gitu, tidak ada masalah. Beda halnya dengan dia membawa berita yang sedang kesulitan begitu. Pasti terlihat dari wajahnya sangatlah murung, layaknya orang sedang bersedih. Next. 3. Berikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan bisa jadi cara ampuh untuk mengetahui dan memahami orang itu. Nah, bila kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, sesekali bolehlah kita kasih pertanyaan terkait apa yang kita berbicarakan. Apakah berbicara soal hobi kita kah, atau prospek hidup kedepannya kah? Berikan saja pertanyaan agar melatih pemikiran kita untuk merubah sesuatu yang belum sempat terubah. Kurang lebih seperti itu ya. Yang keempat, ajak bercanda. Sebuah candaan terkadang menjadi masalah jika Anda tidak dalam level yang sama. Bahwasanya kita boleh bercanda, tetapi harus tahu tahu kondisi gitu. Jangan halnya teman kita lagi bersedih,
lagi sukacita lah, ada yang meninggal keluarga teman kita, tetapi kita mengajaknya bercanda dalam artian bercandanya tidak masuk di konteksnya gitu. Ya kalau dia terima oke, fine fine saja. Andaikan dia tidak terima, di sisi lain kita bisa dapat perlakuan buruk teman kita itu loh. Nah itu jangan sampai terjadi di hubungan interpersonal kita terhadap teman kita gitu loh. Jangan sampai merusak hubungan pertemanan kita lah karena bercandaan kita gitu. Ya sepintar-pintar kita aja menjaga bahasa. Yang kelima, kenali hal yang disukai dan tidak disukai. Nah, di sini meskipun ini selera, namun mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai bisa jadi cara tepat untuk memahami orang lain. Kita lihat dulu nih lawan bicara kita ya. Andaikan dia suka olahraga, kita tidak suka olahraga. Kita tanya dulu apakah olahraga yang teman kita suka itu berkembang atau bagaimana. Begitu halnya kita kita harus tahu apa yang tidak dia sukai gitu. Contoh, dia tidak suka pulang larut malam. Ya udah, kita jangan mengajak dia untuk pulang larut malam. Ya kalau kita sudah terbiasa hal itu ya oke lah. Kalau teman kita tidak suka dengan hal itu atau tidak suka ya dengan sesuatu hal itu, ya jangan dijerumuskan lah, jangan diajak. Begitu sepertinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.